Hai, Mike di sini. Nggak kerasa udah setahun ya sejak terakhir kali kita lihat Realme 8 dan Realme 8 Pro, yang berarti sekarang kita memasuki era Realme 9. Tapi tunggu, yang baru masuk Indonesia saat ini adalah Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Apakah ada perubahan dengan seri line-up Realme ini? Yang jelas ini Realme 9 Pro, salah satu HP pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 695 5G. Inilah Realme 9, maksudnya Realme 9 Pro. Skema penamaannya agak sedikit beda ya dengan tahun lalu di mana Realme 8 muncul bareng Realme 8 Pro, dan tahun ini adanya Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Agak membingungkan ya, karena secara pricing dan spesifikasi, Realme 9 Pro ini lebih jadi lanjutan Realme 8, sedangkan Realme 9 Pro Plus jadi lanjutan Realme 8 Pro. Berbeda dengan Realme 9 Pro Plus yang sekarang pakai MediaTek Dimensity 920, Realme 9 Pro malah justru sekarang pakai Snapdragon terbaru. Soal chipset ini nanti dulu ya, kita mulai dari aspek-aspek lainnya. Secara desain, jujur kurang sreg sama Realme yang memutuskan untuk tetap menggunakan punggung polimer glossy ala kaca, di mana merek-merek lain udah cenderung mengarah ke tren punggung doff yang nggak gampang kotor dan nggak gampang nempel sidik jari. Sure, warna biru terbit ini mungkin kelihatan flashy dan cantik bagi sebagian orang yang demen warna hologram, ada efek cahaya yang membelah di tengah, terus disertai bling-bling jika dilihat dari sudut-sudut tertentu. Belum lagi desain modul kamera baru yang dikelilingi tonjolan polimer transparan. Unik, cantik, tapi again, bukan selera gue. Seenggaknya, bodinya nggak terlalu tebal, hanya 7,99 mm, meski seluruh konstruksi frame terbuat dari polimer. Posisi port USB-C, audio jack, dan speaker mono ada di bawah, kanan ada tombol power yang nyatu sama fingerprint, sedangkan tombol volume dan tray SIM card microSD ada di kiri. Apakah dari segi layar dan kamera ada yang worthy untuk ditonjolkan? Sayangnya nggak juga. Kita memang jadi dapat layar 6,6 inch 120Hz variable refresh rate, tapi masih IPS ya, karena AMOLED-nya hanya untuk versi Pro Plus. Sedikit kecewa sih, mengingat Realme 8 tahun lalu justru udah AMOLED. Posisi tompel kamera selfie masih sama, but oke, gimana kameranya? Rasanya belum berubah, dimana kita ada kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan lensa makro. Justru kita kehilangan depth sensor. Dari kualitas gambar, rasanya pun sama-sama aja, nggak ada peningkatan drastis yang perlu di-mention. Warna dan detailsnya ya standar, nggak special gitu sebagai HP 3 jutaan, dan ya kamera selfie pun nggak berubah sejak Realme 8. Sayangnya, ini kamera nggak bisa ngerekam 4K karena keterbatasan chipset yang habis ini kita bahas. If anything, gue lebih prefer layar AMOLED 60 atau 90Hz aja dibanding IPS tapi 120Hz. Jadi, apakah improvement terbesar dari Realme 8? Saatnya kita kembali ke jeroan HP ini, yaitu SoC 5G mid-range terbaru Snapdragon yang bernama Snapdragon 695 5G. Ya, ini adalah chipset 6nm pertama yang digunakan oleh Snapdragon seri 6. Dibandingkan Snapdragon 732G pun, ada beberapa kemajuan selain fabrikasi baru. Pertama, dia punya CPU core yang entirely baru, modem 5G internal, peningkatan tipis performa grafis oleh Adreno 619, dan bandwidth memori lebih besar. Tapi sayangnya, kita malah dapat sunat di ISP sehingga nggak bisa ngerekam video 4K. Ya, sepertinya itu yang harus kita terima jika membeli sebuah smartphone dengan Snapdragon 695 di tahun 2022. Padahal, secara performa kasar CPU, GPU, dan efisiensi bisa mengalahkan Snapdragon 732G yang jadi standar HP mid-range tahun lalu. Di sini kita ada perbandingan Geekbench dan Antutu, baik dengan Snapdragon 732G dan Helio G95 yang beberapa tahun belakangan mendominasi landscape HP mid-range. Dengan adanya Dimensity 920 dan Snapdragon 695 ini, sepertinya sudah waktunya say goodbye ke mereka. Bagaimana dengan gaming? Jangan lupa mengaktifkan performance mode. Untuk main PUBG Mobile, secara default mentok di frame rate ultra setting medium, yang penting lancar, terus di COD Mobile nggak ada masalah jalan di setting high frame rate tinggi, bisa maintain 60 FPS secara relatif stabil. Paling yang masih berat itu soal Genshin aja sayangnya. Di medium nge-lag baru bener-bener playable di setting low, dan itu pun agak susah buat dipaksa maintain di atas 30-40 FPS. Soal gaming ini ternyata nggak beda jauh sih sama SD732G maupun Helio G95. Tapi ya selama main COD dan PUBG adem-adem aja, again Genshin nih yang suhunya masih bisa nyampe 40 derajat setelah main setengah jam.
Nggak panas-panas amat juga sih sebenarnya, considering banyak HP yang lebih panas, terutama yang pakai chipset flagship pas dipakai main Genshin. Bisa disimpulkan bahwa refresh rate dinamis 120Hz-nya sangat kerasa buat scrolling-scrolling dan UI, meski itu pun nggak sempurna dan kadang ada stuttering. Tapi soal game, sampai saat ini CPU mid-range belum bisa mengoptimalkan gaming di atas 60Hz. Setidaknya dia punya touch sampling 240Hz yang meminimalisir delay. Soal RAM, ini versi 8GB plus Dynamic RAM expansion 5GB, sedangkan memori internal UFS 2.2 sebesar 128GB. Itu pun bisa ditambah pakai memory card pada tray hybrid dual SIM. Apakah baterainya efisien? Berhubung ini variable refresh rate dan soal 5G, sayangnya gue juga belum tinggal di wilayah yang di cover 5G, 5000 mAh itu udah lebih dari cukup. Setelah pemakaian lumayan intensif sehari, termasuk foto-foto, nonton YouTube, dan gaming at least sejam, ditinggal tidur sampai besok paginya masih ada 29%. Main Genshin 30 menit, baterainya berkurang sekitar 10% saja. Chargingnya memang nggak secepat Realme 9 Pro Plus yang udah 60 watt, tapi ya 33 watt tuh udah cukup ya. 35 menit dari 10 sampai 70%, dan ngecas 71 menit untuk ngecas dari 10 hingga 100%. Terakhir, selain 5G, sebelum ada yang nanya, Realme 9 Pro tentu sudah pasti support NFC. Kesimpulannya, Snapdragon 695 adalah alternatif chipset 5G terjangkau dari Qualcomm yang siap bersaing dengan solusi MediaTek Dimensity 700 dan 800 series meski punya kekurangan di sektor ISP. Jika mau performa lebih tinggi, layar AMOLED dan kemampuan kamera lebih nampol, rasanya Realme 9 Pro Plus yang pakai Dimensity 925G akan lebih cocok buat Anda. Semoga aja nanti ada update ISP lah ke depannya, karena menurut kami tahun 2022 gini, HP mid-range pun pantas dapet image signal processor berkualitas. Performa kamera nggak kalah penting dibanding 5G dan gaming bagi banyak orang. Soal worth it atau enggaknya Realme 9 Pro ini di harganya, kami serahkan pada Anda untuk mendang-mending. Pokoknya jangan lupa like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.